Halo guys, selamat datang di AT Channel. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Black Widow. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Scene berawal dari terlihatnya pemain utama kita, yaitu kedua kakak beradik. Yang berambut hitam ini bernama Natasha, dan yang berambut pirang adalah adiknya yang bernama Yelena. Karena bermain lari-larian, Yelena terjatuh dan kemudian memanggil ibunya. Di sini kita diperlihatkan wajah dari ibu mereka yang bernama Melina. Saat makan malam, ayah mereka mengatakan kepada mereka bahwa hari ini adalah hari mereka akan memiliki sebuah petualangan besar. Dan mereka pun langsung bersiap-siap untuk melarikan diri, karena waktu mereka untuk melarikan diri sudah tak lama lagi. Saat sudah menaiki helikopter, banyak mobil yang datang dan menembaki mereka. Di sini terjadilah adegan tembak-menembak. Natasha mengambil alih helikopternya karena ibunya terluka akibat tembakan. Natasha berusaha untuk menerbangkan helikopter itu, dan akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dari para polisi yang mengejar mereka. Mereka pun berhenti di suatu tempat, dan ternyata tempat itu adalah markas Dreykov. Dreykov adalah pemimpin Red Room. Jadi, Red Room itu adalah tempat di mana mereka mengumpulkan anak perempuan untuk dijadikan sebagai pelindung Dreykov dan untuk menjalankan misi jahat Dreykov. Lanjut ke Natasha dan Yelena. Mereka tiba-tiba terbangun dan sudah berada di tempat gelap. Di sini mereka dipisahkan. Ternyata mereka akan dikirim ke markas Red Room dan dijadikan sebagai Black Widow. Scene berpindah ke 21 tahun kemudian. Terlihat di sini Natasha yang sudah dewasa. Dia sedang berada di toilet. Dan ternyata dari luar gedung sudah banyak pasukan polisi yang sedang mengejarnya. Dia pun segera melarikan diri. Scene berpindah lagi di sebuah kota yang bernama Maroko. Terlihat beberapa pasukan Red Room dan salah satunya adalah Yelena. Yelena mengejar seorang wanita yang sedang membawa sebuah koper, dan di dalam koper tersebut ternyata berisi ramuan. Saat sedang terjadi adegan perkelahian antara Yelena dan wanita tersebut, wanita itu tertusuk dan dia sempat menyemprotkan ramuan itu ke Yelena. Anehnya, tiba-tiba saja Yelena seperti tersadar dari sesuatu. Saat itu Yelena tersadar bahwa tak seharusnya dia mengikuti perintah dari Dreykov. Di malam hari, Natasha ternyata juga membawa koper yang berisi ramuan itu. Dan ternyata ramuan tersebut dikirim langsung oleh Yelena. Natasha pun bersiap untuk pergi. Dan saat di perjalanan, mobil Natasha tiba-tiba meledak. Dan dia hampir terjatuh dari jembatan. Terlihat ada sebuah mobil datang dan keluar seseorang seperti orang yang memakai baju robot. Kemudian dia menyerang Natasha dengan sebuah perisai. Di sini terjadilah lagi perkelahian antara Natasha dan robot tersebut. Saat Natasha terjatuh karena serangan robot tersebut, Natasha melihat bahwa robot tersebut tidak langsung membunuhnya, tetapi dia mengincar ramuan yang dibawa oleh Natasha. Setelah menyerang kembali robot tersebut, Natasha berhasil lolos dengan membawa ramuan itu. Scene berpindah lagi ke sebuah kota yang bernama Budapest. Natasha memasuki sebuah rumah. Di dalam rumah dia seperti mendengar suara seorang wanita, dan setelah dilihat ternyata itu adalah Yelena. Mereka saling menodongkan senjata, dan akhirnya terjadilah lagi adegan perkelahian. Saat sama-sama terjatuh, Natasha mengetahui bahwa wanita itu adalah adiknya. Mereka pun akhirnya berbincang. Yelena menjelaskan ke Natasha tentang ramuan itu.
Dan ternyata ramuan itu adalah untuk menyadarkan para wanita yang mengikuti Red Room. Ternyata mereka dikendalikan oleh Dreykov. Tak lama kemudian datang lagi pasukan Red Room. Terjadilah lagi adegan kejar-kejaran. Saat ada wanita Red Room yang terjatuh karena tertusuk, Natasha ingin mencoba membantunya. Kemudian wanita tersebut bilang bahwa dia tak ingin melakukan hal tersebut. Dari jauh, Dreykov mengendalikan wanita tersebut, dan wanita itu tertembak dirinya sendiri karena gagal dalam misi. Nah, di sini kita baru paham guys, ternyata Dreykov bisa mengendalikan mereka dari jauh. Adegan kejar-kejarannya pun belum selesai, karena pasukan Red Room masih banyak yang berada di belakang mereka. Dan juga ada robot itu lagi yang pernah menyerang Natasha. Saat sampai di stasiun rel kereta api, mereka berhasil bersembunyi dari robot itu. Saat bersembunyi, Natasha menjelaskan kepada Yelena bahwa dia sendirilah yang telah membunuh anaknya Dreykov. Natasha mengajak Yelena untuk membantunya membunuh Dreykov dan mencari markas Red Room. Yelena pun mau ikut dalam misi tersebut. Mereka langsung menuju ke sebuah helikopter yang sudah Natasha persiapkan. Dan ternyata helikopter tersebut sudah dijaga oleh temannya Natasha. Berpindah lagi ke sebuah penjara dan diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang beradu panco. Laki-laki tersebut diberi oleh penjaga sebuah mainan yang berbentuk Kapten Amerika. Saat dia membuka mainan tersebut, ternyata ada sebuah speaker yang menghubungkannya dengan Natasha. Dan ternyata Natasha akan membantunya untuk keluar dari penjara tersebut. Karena pria itu kesusahan buat melakukan seperti yang Natasha beritahukan, akhirnya Natasha pun ikut turun dari helikopter dan membantunya. Saat badai datang, karena tembakan dari Yelena, Natasha kembali ke helikopter dan berusaha untuk mencapai lelaki itu. Dengan bersusah payah dan badai hampir mendekati mereka, akhirnya mereka pun berhasil pergi. Mereka tiba di suatu tempat dan saat sampai di sebuah rumah, ada seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Melina. Disinilah kita baru tahu bahwa laki-laki yang bersama mereka adalah ayah mereka. Saat di dalam rumah, mereka berkumpul dan hampir bertengkar. Yelena pergi ke kamar karena marah kepada orang tuanya. Tetapi ayahnya mengejarnya dan mencoba untuk menghiburnya. Di sisi lain, Natasha berbicara kepada ibunya. Melina memberitahu Natasha bahwa dia telah memberitahu pasukan Red Room tentang keberadaan mereka di sana. Terlihat Yelena sedang bernyanyi bersama ayahnya dan tak lama pasukan Red Room datang. Saat Yelena keluar, dia melihat Natasha sudah terbaring. Dan saat dia menoleh ke belakang, ibunya langsung membiusnya dengan alat penyetrum. Ayah mereka terbangun dan melihat Melina sedang menyetir sebuah helikopter dan membawa mereka ke suatu tempat, dan ternyata tempat itu adalah markas Red Room. Saat sudah berada di dalam, Melina melihat para wanita Black Widow sedang berlatih di dalam sebuah ruangan. Ia pun kembali berjalan dan menemui Dreykov. Saat tengah berbincang, Dreykov memegang wajahnya Melina dan dia menariknya. Terlihat wajah Natasha. Nah, kalau kalian bingung, aku jelaskan kenapa tiba-tiba Melina berubah menjadi Natasha. Jadi sebelum para pasukan Red Room datang, Melina dan Natasha telah merencanakan sesuatu, dan mereka bertukar posisi dengan memakai topeng. Melina sengaja memberitahu keberadaan mereka karena memang mereka ingin sengaja ditangkap dan dapat langsung menuju ke markas Red Room. Jadi kalian gak bingung lagi kan guys? Lanjut.